El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. El Sinta News and Talk. Pendengar, beredar video yang menampilkan antrian penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang sedang menunggu untuk mengikuti karantina kesehatan viral di media sosial. Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto mengatakan penumpukan penumpang perjalanan internasional yang terjadi pada hari Sabtu kemarin karena adanya kedatangan maskapai penerbangan yang bersamaan dan keterbatasan jumlah petugas karantina serta lamanya proses imigrasi bea cukai hingga screening hingga pelaku perjalanan menuju tempat karantina. Tindakan apa yang harusnya dilakukan terkait antrian karantina ini? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. El Sinta News and Talk. Pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami memberikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811806543 dan juga Twitter kami mention @Radio El Sinta. Pak Rahmat, selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, apa kabar Mas Adit, para pendengar semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Mas Adit, selamat siang Pak Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Hermawan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hermawan, sebelum ke Pak Hermawan, saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Pak Rahmat nih ya. Pak Rahmat, bagaimana Pak melihat kejadian kemarin sempat viral begitu di media sosial yang menampilkan antrian penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang ingin disampaikan Pak Rahmat? Iya, pertama tentu kita pahami ya, ketika masyarakat dari luar negeri, baik pelajar, para pelancong, wisatawan, maupun dari para pelajar yang pulang dari luar negeri, tentu secara psikologis capek. Secara psikologi juga ingin cepat. Tetapi ingat bahwa saat ini kan suasana tidak normal ya. Tidak normal, suasana pandemi, saya kira menjadi suatu hal yang bisa dipahami. Tetapi menjadi keprihatinan kita bersama, ketika sesuatu yang mestinya kita penuh kesabaran, penuh kita bergotong royong, penuh kita memaklumi situasi seperti ini, serta-merta menjadi satu kegaduhan ya, ketika seolah-olah pemerintah tidak berbuat sesuatu, seolah-olah Satgas juga tidak berbuat yang tidak maksimal. Tapi ingat loh ya, bahwa Satgas itu kerjanya 24 jam loh ya, demi penyelamatan, demi pelindungan kepada warga negara. Karena ini perintah wajib, demi keselamatan kita bersama, pemerintah memberlakukan karantina yang tadinya 3 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan menjadi 14 hari. Suatu hal yang harus kita pahami bersama. Namun dengan kejadian seperti itu, yang paling penting adalah jangan memaksakan kehendak. Boleh capek, boleh secara psikologis kita lelah, tetapi secara mental, secara itu mestinya kita harus hadapi dengan kepala dingin. Ya kalau kita mengharapkan dengan suasana seperti yang normal, ya namanya tidak normal, kita berharap dengan situasi dan pelayanan normal kan tidak mungkin gitu ya. Kan Satgas sudah menyampaikan proses administrasi, proses birokrasi, bahkan proses teknis ketika teknis surat menyurat, kemudian teknis untuk masalah PCR, kita juga butuh waktu ya, ada nakesnya, bahkan ada imigrasi, sehingga perlu waktu gitu ya. Nah kalau toh pada akhirnya ada satu kekurangan, kekurang nyaman, tentu tidak menimbulkan pasti ketidaknyamanan hati ya. Saya kira juga harus kita pahami, dan kita yang paling penting adalah jangan sampai mencoba memberi masukan, menyelesaikan masalah tapi memunculkan suatu hal yang ketidaknyamanan bagi masyarakat ya. Saat ini dibutuhkan kegotong royongan. Nah, sekarang katanya dengan apa yang sudah viral kemarin, saya kira yang penting adalah bagaimana mencari solusi, gitu ya, mencari solusi. Karena saya kira para petugas sudah 24 jam kerja. Saya kira kalau memang dinyatakan atau dikatakan itu kurang sumber daya manusia, kenapa tidak kita masih masukkan kepada Satgas agar ditambah sumber daya manusianya. Kemudian kaitannya dengan yang kemarin menjadi sempat isu seolah-olah semua
berkeinginan untuk difasilitasi negara dengan gratis, ya yang benar saja kan. Ketentuan itu kan harus dengan menganggon papan atau ya dilihat situasi dan kondisi. Kalau orang ke luar negeri dengan biaya sendiri kemudian melancong berwisatawan di saat pandemi masih ada yang berkeinginan ke luar negeri untuk wisatawan, kemudian pulang untuk mendapatkan hak yang sama dengan gratis, ya tidak bijak juga. Tapi seolah-olah mereka menyudutkan pemerintah, suatu yang kurang bijak juga. Tetapi yang menjadi kriteria yang disampaikan oleh Satgas kan tegas. Siapa yang berhak mendapatkan fasilitas untuk yang gratis? Salah satunya adalah pelajar kita. Yang kedua adalah PMI, pejuang-pejuang devisa kita. Kemudian juga para petugas yang mendapatkan amanah untuk mewakili negara. Ya saya kira wajar mendapatkan fasilitas yang gratis gitu ya, atau difasilitasi oleh negara. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama kesabaran. Yang kedua jangan memaksakan kehendak dan jangan membuat suatu kegaduhan yang tidak perlu gitu loh. Ingat, kita bangsa ini lagi butuh gotong royong, butuh edukasi, butuh bersama-sama melawan COVID-19 terutama Omikron. Jadi tidak hanya Indonesia saja, seluruh dunia menggunakan fasilitas seperti ini. Artinya pelindungan dalam bentuk karantina. Jadi suasana kredit barangkali juga tidak hanya di Indonesia. Ingat loh ya, Indonesia tiap hari ratusan bahkan ribuan yang masuk ke Indonesia dan itu harus dikarantina. Kalau tidak beresiko gitu lah. Nah, ini saya kira boleh capek, boleh psikologis marah, tetapi tetap kita menggunakan kepala dingin dengan cara yang bijak. Begitu saran saya. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi, yang viral kemarin, tinggal perbaikan. Satgas pasti akan respon, yang pasti akan menambah sumber daya manusia. Dan yang paling penting bagi yang wisatawan, bagi yang pergi ke luar negeri dengan harus karantina mandiri, saya kira kita juga beri masukan kepada pemerintah untuk memperbanyak kerjasama dengan penginapan-penginapan, baik kelas melati bahkan, kemudian juga bintang 1, bintang 2 gitu ya. Tetapi ingat, tetap harus dalam kontrol penuh Satgas, karena keluar masuknya kemudian boleh tidaknya keluar setelah habis karantina kan tetap dalam pengawasan karantina. Begitu Mas Adit, yang paling penting adalah tetap boleh capek, tetapi kita tetap menggunakan kepala dingin, kita tetap penuh kesabaran, kita tidak perlu mencari salah mana yang tidak perlu mencari suatu hal yang pasti pemerintah disampaikan oleh Pak Menko. Saya kira yang penting adalah kita menahan diri, jangan sebatas baik pengamat, politisi, mantan pejabat, seolah-olah pemerintah tidak serius ataupun bahwa Omikron ini seolah-olah dibesar-besarkan. Lihatlah 75% kasus Amerika itu adalah 70% didominasi oleh Omikron. Terlepas itu semakin risiko atau semakin menyebar, itu nomor 2. Yang penting adalah seluruh dunia gegap gempita untuk bagaimana mengantisipasi bersama bergotong royong untuk pengendalian Omikron di dunia ini begitu. Jadi tak kecuali semuanya termasuk Indonesia begitu Mas Adit. Iya, jadi dirasa kurang bijak begitu ya Pak, kalau mereka yang keluar negeri untuk liburan, namun ketika kembali malah meminta karantina gratis begitu. Namun sebelum kita lanjut kembali, Pak Rahmat, saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Hermawan terlebih dahulu mengenai perihal berita viral yang satu ini. Bagaimana Pak Hermawan tanggapannya Pak? Ya, kalau kita pilah situasi kita dalam menghadapi kemungkinan ya akan adanya badai baru pandemi COVID, kita harus pilah pada beberapa strategi jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek tentu melakukan karantina ya atas mobilitas internasional dengan adanya warga negara asing yang masuk dan keluar atau juga warga negara kita yang sempat keluar terus kembali masuk ke tanah air. Tentu kebijakan karantina ini begitu baru dan dinamis seiring dengan ditemukannya varian Omikron di dalam negeri sendiri. Dan pada saat seperti ini memang wajar terjadi antrian karena akan ada penyesuaian dari sisi pelayanan atau fasilitas dan juga kebijakan yang mungkin dievaluasi untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan hasil tracing dan tracking juga terkait dengan Omikron ini. Jadi dalam situasi jangka pendek ini semua orang memang setuju kita harus bergerak, harus melihat kedaruratan kesehatan masyarakat. Mana keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 memang tentang kedaruratan kesehatan masyarakat menghadapi COVID. Nah, tetapi juga pada situasi jangka menengah ke depan, kita harus well prepared dan antisipatif. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan varian Omikron ini masuk dan merajalela seperti halnya varian Delta ya, penyebab piket pada Juni-Juli lalu. Sehingga kita tentu tidak ada yang berharap satupun dan oleh karenanya kita harus antisipatif.
Bagaimana caranya? Ada penyesuaian dari sisi regulasi, juga ada penyesuaian dari sisi perilaku dan juga kampanye kita terhadap proses pencegahan COVID ini. Penyesuaian dari aspek regulasi kurang lebih demikian. Kalau kita bicara karantina, ini belajar juga dari pengalaman kita, bagaimana kesulitannya orang-orang mencari tempat isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri dan isolasi terpadu ya dulu ya kita targetkan untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID tapi bergejala ringan, itu juga sebuah tantangan andai ke depan kita akan menghadapi badai baru. Nah, dengan adanya persiapan yang baik, kita mengantisipasi juga dengan baik. Persiapan yang harus dilakukan adalah setiap proses asesmen terhadap kemungkinan orang untuk diisolasi mandiri, termasuk juga karantina, itu bisa saja tidak dilakukan pada terpadu. Tetapi pilihan terpadu itu pilihan yang paling bagus, ideal. Seperti halnya Wisma Atlet, di Pasar Rumput, dan lain-lain itu sesuatu yang ideal. Tetapi apabila fasilitas yang tersedia dengan demand atau kebutuhan karantina tidak match, artinya demand begitu besar, maka memang perlu gerak cepat untuk melakukan akses. Misalnya, apakah orang-orang itu dimungkinkan di karantina mandiri atau di rumahnya masing-masing apabila hasil asesmen memang layak dari segi terkontaminasi atau hubungan dengan lingkungan sekitarnya, layak juga dari aspek pemantauan dan monitoring. Makanya kita memerlukan platform-platform juga dengan adanya Peduli Lindungi dan juga adanya platform untuk screening dan juga pemantauan orang yang dikarantina di rumah, yang memang itu kan tempo hari kan karantina ini kan ada beberapa regulasi yang membedakan antara warga secara umum dengan orang-orang yang punya license diplomat atau pejabat negara dan lain-lain. Nah, pada tahap menengah ini bisa juga disesuaikan regulasi ini agar demand dan juga kebutuhan akan fasilitas itu memang bisa sesuai dalam situasi yang memang kita masih membuka pintu gerbang internasional. Kecuali ini juga kita menutup ya, karena ada penyaringan yang ketat. Ini kan sifatnya penyaringan yang ketat. Sementara negara kita belum mengambil kebijakan menutup pintu secara total. Nah, tentu saja setiap situasi ini akan berkembang sesuai dengan evaluasi berikutnya. Tetapi bahwa antrian jangka pendek terkait dengan membeludaknya orang yang akan karantina ini harus diestimasi sampai kapan dibuka gerbang internasional dan menerima kedatangan warga negara kita yang dari luar negeri, atau bahkan wisatawan mancanegara, atau bahkan para pebisnis dan lain-lain yang mungkin hadir, dan pasti semua membutuhkan fasilitas karantina. Dan fasilitas itu tidak selalu terpadu. Bisa saja di hotel-hotel atau pilihan-pilihan yang memang sudah diberi ruang opsional, tetapi bahkan di rumah apabila hasil asesmen memang layak dan memungkinkan, itu juga bisa menjadi pilihan. Tetapi itu semua harus dipayungi regulasi. Dan ini yang harus saya pikir transisi yang perlu dikaji dan disiapkan oleh stakeholders dan terutama pemerintah. Sorry. Iya, harus dipayungi regulasi begitu ya Pak Hermawan. Saya ingin kembali ke Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, akhirnya kan kejadian ini yang seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama, namun sekarang malah menjadi kegaduhan yang seperti Bapak katakan tadi, seolah-olah pemerintah dan Satgas tidak melakukan perlindungan. Namun apa Pak yang harusnya diantisipasi dalam kasus seperti ini Pak? Ya, saya kira situasi ini menjadi pelajaran bersama ya. Yang penting adalah bagaimana kita semua pihak ya, baik para politisi, para pengamat, akademisi, untuk berkomentar untuk yang benar-benar jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru. Kita harus bisa benar-benar jangan sampai menimbulkan pro dan kontra. Seperti apa yang disampaikan kemarin itu kan juga tanda petik memang juga melukai para petugas 24 jam Satgas kita bekerja di sana loh ya. Ingat loh ya teman-teman di bandara maupun setelah di pasca bandara itu mereka benar-benar 24 jam pasti capek loh. Nah artinya ini saat ini adalah situasi yang tidak normal. Kalau kita membutuhkan atau mendapatkan pelayan tidak untuk normal, sesuatu yang masih sulit. Karena ini namanya tidak normal ya kita maklumi. Tetapi yang paling penting saat ini adalah kita semua pihak bisa menahan diri, baik berkomentar, baik bermedia sosial. Jangan menimbulkan masalah. Karena kontraproduktif sehingga ujungnya adalah pengendalian COVID di masyarakat juga menjadi saling menyalahkan tidak baik. Nah saya kira apa yang sudah terjadi, saya kira bagaimana kita antisipasi dengan baik. Bahwa saat ini memang betul bahwa saat
ini yang paling penting, yang paling optimal karantina itu ya terpusat gitu. Kita tahulah budaya bangsa kita saat ini, karena sedangkan kita belum tahu bahwa tingkat resikonya, keseriusannya dari varian Omicron kita juga belum tahu, masih dalam proses penelitian seluruh ilmuwan di dunia, termasuk proses kecepatannya belum ada final keputusan dari para ahli, meskipun banyak sudah disampaikan bahwa proses percepatan itu sangat cepat dibandingkan Delta, dan terbukti nyata kan di Amerika 75%. Tapi kita negara sudah tepat, tidak perlu menunggu berapa tingkat keseriusannya, kemudian berapa tingkat persentase penyebarannya, pemerintah sudah tepat antisipasi dengan karantina, kemudian pengendalian penutup beberapa negara. Nah, sekarang terkait dengan karantina itu menjadi salah satu yang penting saya kira ya, di saat kita proses penyesuaian. Sekarang bagaimana agar antisipasi sampai kapan, kemudian ketika tiap hari ribuan PMI yang masuk ke sini, kemudian pemerintah juga hadir melalui memberi fasilitas gratis, kita juga harus pikirkan berapa tingkat hunian yang bisa diberikan untuk saudara kita yang tiap hari ribuan hadir dari luar negeri. Ini kan juga harus antisipasi dengan baik. Yang berikutnya kalau tidak mungkin ya saya kira butuh relawan, kenapa tidak? Negara pasti akan hadir untuk memberikan itu. Nah, berdasarkan kacamata itu saya kira pemerintah sudah the track, kemudian bila mana ada yang kekurangan atau bila mana tambah bolong-bolong, tinggal kita berikan penambahan-penambahan saja. Diperkuat, diperbanyak di petugas di imigrasi sehingga antriannya tidak mengular panjang. Kalau mengular pasti, karena pasti birokrasinya panjang, ada tes secara kesehatan pasti panjang. Itu yang harus dipahami. Jadi semua warga negara Indonesia maupun asing yang akan masuk ke Indonesia pasti dimanapun dunia pasti akan menghadapi situasi antri yang panjang. Kenapa? Harus ada tes, kemudian ada administrasi, ada PCR, kemudian harus penentuan setelah pasca dari bandara harus mencari hotel gitu ya. Nah, saya kira itu menjadi salah satu yang harus benar-benar dipersiapkan, sekali lagi dipersiapkan mental dan psikologis agar bahwa situasi ini akan seperti ini gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman yang garda terdepan di bandara kemudian mencari kerjasama dengan Satgas, diperbanyak aja kerjasamanya dengan hotel-hotel sehingga masyarakat bisa memilih. Tapi yang paling penting adalah ini saya yang paling ideal saat ini yang memang tersentral. Karena apa? Ya mohon maaf saya tidak bermaksud menilai budaya kita, tetapi kalau saya tidak yakin kalau isolasi mandiri di saat kita belum mengetahui tingkat keparahannya dari Omicron, lebih baik kita tersentral dulu. Karena kalau di rumah siapa yang bertanggung jawab untuk benar-benar bahwa yang bersangkutan itu di rumah itu bisa isolasi mandiri. Lebih baik saat ini yang paling ideal adalah isolasi yang dikoordinasi dalam satu pengawasan Satgas. Begitu sudah diputuskan tes terakhir tidak, hari ke-9 maupun hari ke-13 sudah dinyatakan benar-benar tidak terkontaminasi atau tidak terpapar Omicron, silakan pulang. Itu ya saat ini. Yang paling penting adalah kita bisa menahan diri, kita berikan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memperbaiki setiap saat, dan terus pemerintah kita dorong untuk evaluasi dalam hal Satgas dan jajarannya untuk memberi perbaikan-perbaikan. Tapi ingat, kepada semua pihak, kepada semua warga negara, jangan mengharapkan yang ideal, karena ini tidak normal. Antrian di seluruh dunia di bandara pasti akan seperti ini. Cuman bagaimana bukan menjadi pembenar, tetapi bagaimana pemerintah juga pasti akan memberikan penyempurnaan. Dan yang paling penting, yang paling urgent adalah para pengamat dan semuanya berkomentar yang lebih kondusif, kemudian tidak membelah pro dan kontra masyarakat seolah-olah Satgas tidak bekerja, seolah-olah begini. Nah, ini yang tidak bijak. Begitu, Mas Adit. Jangan memberikan masalah dengan menimbulkan masalah, begitu ya Pak Rahmat. Betul. Saya ingin ke Pak Hermawan kembali. Pak Hermawan, untuk karantina di rumah sendiri, bagaimana Pak idealnya pengawasannya? Apa harusnya ada Satgas kayak mengawasi atau bagaimana Pak untuk wisatawan yang untuk karantina di rumah ini sendiri? Ya, tentu banyak sekali mekanisme ya. Kita sendiri kan memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam undang-undang itu ada beberapa mekanisme, tetapi ada istilah tentang karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Tentu semua itu kita harus kembali kepada regulasi, karena pada kaitannya itulah yang bisa dilakukan pemerintah bekerja dan atas nama kepentingan masyarakat diatur melalui kebijakan, kan begitu. Nah, tentu saja kalau skenario karantina di rumah seperti yang saya sampaikan,
apabila volumenya memang melebihi dari kapasitas fasilitas yang ada saat ini. Karena juga kita tidak bisa menunggu terlalu lama, kita harus juga cepat. Nah, orang juga antri sebelum masuk karantina itu kan di area terbuka, di bandara, yang walaupun di sana diisolasi di dalam kawasan bandara, tetapi tetap saja ada keramaian dan kerumunan yang mungkin dimunculkan. Jadi gerak cepat itu juga penting. Nah, sehingga kita di satu sisi memang sangat mengapresiasi kerja keras dan apa yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID melalui berbagai perannya dan juga peran serta aparatur pemerintah yang lain. Namun juga kita tadi harus well prepared. Kita juga menghadapi kemungkinan yang mungkin lebih buruk. Jadi kita tidak mencoba membuat masyarakat panik, bahwa waspada itu penting, antisipatif itu penting, strategic thinking itu penting. Nah, itu sebab kalau kita belajar dari negara lain yang sudah dimasuki oleh Omikron ini, cepat memang kejadiannya. Karena kejadiannya cepat dalam satu periode waktu tertentu, maka pasti ada membludaknya ya, volume bisa overload, over capacity, dan mengantisipasi kemungkinan overload, over capacity inilah dengan plan A, plan B, plan C. Nah, termasuk dalam skenario ini, kita harus menyiapkan tempat-tempat yang memungkinkan dilakukannya secara mandiri. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita punya platform. Sekarang contoh, dengan aplikasi Peduli Lindungi itu bisa dideteksi kemana orang bergerak, seperti apa tingkat resikonya, apakah dia sudah dilakukan vaksin atau tidak. Dan itu tentu saja punya konsekuensi reward and punishment, artinya punishment bila orang melanggar regulasi, dia akan berhadapan dengan hukum karena menyangkut keselamatan dan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Andai dia tidak taat terhadap prosedur kebijakan. Nah, itu di satu sisi. Yang kedua, sebenarnya kita tuh punya upaya yang sifatnya community based. Ada istilah community based fighting initiative. Jadi upaya untuk memulai dari peran kembali RT RW itu nanti itu kita akan kembali harus mengkampanyekan bagaimana unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat, mulai dari kepala desa, lurah, RT RW sampai ke tingkat yang lebih kecil itu. Nah, betul-betul melakukan assessment, screening, dan juga pendataan suatu waktu bila terjadi lonjakan. Tapi kalau kita kembali kepada yang kita bahas, ini kan lebih kepada karantina, kedatangan wisatawan dan juga warga negara kita yang pergi dan kembali dari luar negeri. Nah, tentu saja itu hanya akan berkaitan dengan ditutup atau dibukanya pintu gerbang internasional kita. Selama pintu gerbang internasional kita dibuka, selama itu kita akan kedatangan orang yang volumenya pasti makin banyak. Dan pasti kita harus menyiapkan, karena karantina ini adalah wajib sesuai dengan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan dan juga dalam negeri. Dan oleh karena itu, kuncinya, hulunya ada pada pintu gerbang. Pertanyaannya, kita masih membuka ruang nggak untuk lalu lintas internasional? Maka kalau kita masih membuka ruang itu, konsekuensinya kan mampu sebenarnya kita prediksi. Berapa laju orang akan masuk, itu akan terprediksi. Dengan demikian kita harus mampu menyiapkan fasilitas karantina dengan cepat dan tepat. Nah, tetapi kalau kita mengeluh ketika antrian banyak, dan juga ini ya sederhana, tutup saja pintu internasionalnya. Tidak boleh ada mobilitas apapun selama periode darurat ini ya. Tadi, lagi-lagi karena kita darurat, tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka menutup gerbang internasional sementara pun, yaitu bisa. Itu juga yang dilakukan negara seperti Jepang dan beberapa negara lain sebelumnya yang keterkaitannya dengan Omikron ini. Tetapi kita juga harus berpikir dalam skenario yang sifatnya jangka menengah, apabila kembali terjadi massive transmission kaitannya dengan Omikron ini, sesuatu yang lebih well prepared juga kita harapkan. Sehingga kita tidak hanya capek, tidak hanya lelah untuk menghadapi ini, tetapi memang kita bisa mengatur secara strategi yang lebih tepat. Kita sudah melewati itu semua, tidak ada seorang pun yang merasa bahagia dengan pandemi COVID ini, karena kami juga di bidang kesehatan itu begitu jenuhnya, luluh lantak dulu sempat kita hadapi, goncangan sistem kesehatan terjadi, nggak bisa tenang 24 jam per hari, karena semua untuk kebaikan dan juga perbaikan keadaan masyarakat kita dari aspek kesehatannya. Kira-kira demikian.
semuanya untuk perbaikan begitu ya Pak. Baik Pak Hermawan, Pak Rahmat, saya ingin sapa terlebih dahulu, ada pendengar yang ingin ikut berpartisipasi bersama kita, ada Pak Teguh di Cengkareng. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Teguh. Assalamualaikum Mas Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Ya. Jadi Ya, oke. bisa langsung saja Pak. Tadi saya dengar mau dikarantina di rumah. Orang dari luar negeri, orang keluarga kita yang dari luar negeri mau dikarantina di rumah kan. Saya dengar. Kita lihat pengalaman bulan Juli. Pengalaman bulan Juli tadi, itu yang dikarantina di rumah, saya sendiri menemukan yang anak umur 18 tahun, 19 tahun sampai 20, mundar-mandir Pak di rumah. Mundar-mandir ke warung, kemana, beli rokok, beli apa, beli kopi, beli kulit. Akhirnya apa Pak? Kan ratusan ya kan, yang kena bulan Juli tadi. Kenapa? Kena dikarantina di rumah. Karantina rumah siapa yang ngawasin? Keluarganya aja nggak bisa ngawasin. Apakah Satgas bisa ngawasin? Nggak bisa. Kalau karantina di rumah terus terang aja. Bisa seperti kayak terjadi bulan Juli. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak Teguh. Baik, mungkin saya ingin ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Mungkin bisa ditanggapi Pak Hermawan, tanggapan dari pendengar kita di Cengkareng. Ya, kita setuju dengan tanggapan masyarakat betapa sulitnya untuk karantina di rumah itu di dalam memantau dan menjamin agar warga tidak berkeliaran selama masa karantina. Itu betul-betul, dan itu sebuah realitas. Tapi juga kita melihat dan kita punya regulasi juga, seperti halnya tempo hari juga ada sisi lain yang unsur walaupun berstatus pejabat, tapi karantinanya di rumah. Artinya rumah itu memang menjadi pilihan selama asesmennya layak dan mampu, kan begitu. Nah, tetapi kembali kepada karantina yang kita bahas hari ini kan kaitannya dengan mobilitas internasional untuk screening apakah ada dan juga potensi hadirnya varian baru yang kita kenal dengan Omicron ini ketika ada mobilitas dari dan antar negara. Nah, oleh karena itulah prediksi dan kesiapan fasilitas sebenarnya harus sejalan memang. Karena kalau membuka pintu gerbang internasional, sejak orang akan datang dan terbang itu dia akan sudah tahu dan memang seharusnya tahu begitu tiba di tanah air, dia akan dikarantina di mana, dengan biaya siapa. Itu sih hal yang biasa saja untuk misalnya memilih atau membayar sendiri gitu ya. Kalau apabila masuk kriteria karantina yang digratiskan, nah ya itu juga sesuai dengan kriterianya. Tetapi bahwa ada internasional yang sifatnya pre-information itu wajib. Karena orang juga ketika terbang dari satu tempat ke tempat lain pasti berencana dia habis tiba ngapain. Nah sekarang kaitannya dengan konteks karantina. Sehingga volume itu bisa terukur, bisa diprediksi. Dengan begitu, apakah hotel, wisma, atau tempat-tempat yang memang sudah distandarkan tadi, yaitu mampu menampung, tetapi dalam keadaan yang betul-betul membludak, terpaksa harus dibuka gerbang internasional, maka ya opsi terbaik adalah memperkuat monitoring, platform untuk pengawasan, sekaligus juga boleh jadi adanya punishment terkait dengan orang yang tidak taat terhadap protokol karantina ini, dan itu bisa saja rumah menjadi pilihan. Jadi rumah ini adalah pilihan terakhir. Sebaik-baiknya tempat karantina itu adalah karantina terpadu. Nah itu yang kita sampaikan sebagai sebuah bahan diskusi begitu. Intinya setiap karantina mempunyai syarat dan ketentuannya yang masing-masing begitu ya Pak, yang berlaku sesuai dengan hasil asesmennya nanti begitu. Kalau Pak Rahmat sendiri bagaimana Pak melihatnya Pak? Iya, saya kira memang betul ya disampaikan Pak Hermawan ya. Tetapi paling tidak begini, bahwa kita jangan terfokus, tersentral kepada karantina yang ada di bandara ya. Bandara udara maksud saya. Ingat, itu data statistik menunjukkan bahwa varian Delta kemarin jebol mayoritas bukan dari dari bandara loh ya, itu dari laut, dari darat gitu ya. Ini jadi kita jangan terkonsentrasi kepada pengendalian atau karantina yang ada di udara. Bahwa jebolnya Delta kemarin itu begitu luasnya bangsa kita ini, begitu luasnya banyak pelabuhan-pelabuhan yang formal maupun tidak formal, itu juga harus menjadi perhatian. Tetapi terkait dengan apa yang terjadi proses karantina, saya kira pemerintah perlu juga dan pasti sudah menjalankan itu ya, skenario A, skenario B, plan A, plan B, saya kira itu menjadi suatu hal. Saya kira pasti yakin bisa kok kalau saat ini situasi untuk karantina Indonesia, saat ini baik warga negara asing maupun kerja yang PMI kita maupun yang warga kita yang mau pulang, masih bisa kita kendalikan. Tinggal saat ini adalah bagaimana kita perbanyak dari sisi sumber daya manusia,
untuk meminimalkan antrian. Kemudian perbanyak kerjasama dengan penginapan maupun hotel yang menggunakan fasilitas mandiri yang dibiayai oleh terutama yang menggunakan ke luar negeri dengan biaya sendiri, kemudian juga wisata, saya kira itu perlu jadi alternatif. Bagaimanapun juga mereka wisata juga tetap warga negara kita, juga harus diberikan kehormatan ketika masuk Indonesia, juga harus diberi fasilitasi meskipun ya itu tadi jangan sampai menimbulkan masalah dengan membuat viral seolah-olah Satgas nggak bekerja, seolah begini kan tidak bijak. Satu. Nah berikutnya terhadap kita kemungkinan kita set up dengan fasilitas-fasilitas negara yang tidak begitu optimal, kita bisa set up untuk menjadi tempat karantina. Itu salah satu skenario. Tetapi yang paling ideal saat ini berkaca dari Amerika yang saat ini mohon maaf Presiden kalau tidak salah dikoreksi ya, saya baca di media belum begitu bergerak cepat terhadap Omikron meskipun 75% kasus di Amerika sekarang adalah Omikron. Nah, berkaca dari Amerika maupun negara yang lain, kita tidak boleh menyebar begitu cepat karena menurut analisa dari berbagai pengamat bahwa proses penyebaran Omikron begitu cepatnya, ya kita selama kita masih mampu, selama kita optimalkan masih kuat, ya kita tetap menggunakan karantina terpadu dengan otoritas penuh, tanggung jawab penuh di bawah koordinasi dari Satgas maupun teman-teman perangkatnya, baik itu fasilitas kesehatan termasuk karena apapun yang paling ideal, yang paling bagus saat ini adalah karantina yang paling tersentral. Tetapi kalau ternyata dalam kemudian hari akhir sampai menjelang Nataru itu begitu banyak yang datang pulang ke Indonesia, saya kira juga butuh skenario-skenario. Nah, skenario-skenario itu yang perlu dipikirkan oleh Satgas bagaimana mencari solusi. Apakah diperbanyak lagi hotel-hotel melati di bawah otoritas pengawasan penuh dengan kerjasama dengan Satgas, saya kira menjadi salah satu alternatif. Paling tidak, yang paling saat ini yang paling bagus, yang paling optimal, dan yang paling baik adalah karantina dalam otoritas pengendalian penuh dari Satgas. Saya kira begitu. Terlepas nanti kita serahkan sepenuhnya dan yakin pemerintah sudah berpikir skenario-skenario alternatif-alternatif yang lain ketika terjadi mobilitas yang sangat tinggi ketika pulang ke Indonesia kembali. Begitu, Mas Adit. Iya, berarti pemerintah sudah menyiapkan skenario lain begitu ya Pak. Dan masih ada waktu 5 menit lagi Pak Rahmat dan Pak Hermawan. Saya ingin membacakan WhatsApp dari pendengar. Yang pertama ada dari Ibu Herlina di Lampung yang mengatakan kalau karantina mandiri di hotel-hotel, bagaimana cara menjamin saat karantina tidak kemana-mana. Kemudian ada juga Rama di Kampung Baru yang karantina di hotel pasti yang punya duit begitu katanya. Masih ada waktu 5 menit, saya ingin mendengar tanggapannya dari Pak Rahmat terlebih dahulu. Silakan Pak Rahmat. Ya, saya kira situasi saat ini tidak normal. Jadi tentu kita mengharapkan normal juga tidak mungkin. Kita dorong, kita ajak semua pihak yang balik pulang luar negeri menggunakan kesabaran, mempersiapkan psikologis dengan baik. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian kepada masyarakat kita support penuh, tetap kita jaga protokol kesehatan. Nah, terkait dengan pemerintah, ya dengan momentum ini kita ada proses penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan, penambahan SDM, penambahan kerjasama dengan penginapan maupun tempat yang lain, karena saat ini adalah yang paling bagus saat ini ya karantina yang dalam rangka untuk pelindungan dari Omikron. Nah, yang paling terakhir adalah saya berharap semua pihak, ya para politisi, para pengamat, para akademisi, mantan pejabat sekalipun, ya saya kira ayo kita bersama-sama, kita bergotong royong, saling mengingatkan dan bertutur kata yang tidak memunculkan masalah baru dengan memunculkan pro kontra, karena ujungnya nanti kalau pro kontra korbannya adalah masyarakat, pengendalian COVID-19 jadi agak loyo. Begitu, Mas Adit. Iya, baik sebelum ke Pak Hermawan, saya ingin mengangkat telepon terlebih dahulu dari Bapak Rudi di Ciputat, pendengar yang ingin ikut berpartisipasi. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, Elzinta. Iya, langsung saja Pak Rudi, silakan. Ya, baik, selamat siang. Kalau tadi bahas intinya kepada pokoknya tindakan represinya ya. Jadi setelah masuk di isolasi supaya ketat. Karena itu kan harapan masuknya itu ya terbuka dari pelabuhan dan dari bandara ya. Tapi kok saya punya prediksi ini masuknya takutnya seperti kayak drugs yang saya takutkan. Karena setiap mau ada kegiatan ini sudah diancam, wah, COVID
orang kita mau masuk. Nah, semua menuju bandar ketat, sudah cukup ketat. Tapi kenapa bisa begitu? Dan mendukung Selamat siang kembali Pak Rudi, mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Hermawan, kemungkinan prediksi begitu dari pendengar kita, ada Pak Rudi tadi memprediksikan masuknya varian baru ini, bagaimana? Silakan. Jadi kalau kita bicara kemungkinan ya mungkin saja kalau ada orang yang punya konspirasi, niat jahat gitu ya. Ya kalau dalam teori konspirasi kejahatan tentu hal itu mungkin saja. Tetapi kan konstruksi berpikir kita memang menghadapi virus karena dia tidak terlihat, maka yang dikendalikan itu adalah orang karena berkaitan dengan inang ya. Virus itu yang penyebab COVID ini, corona ini, dia tidak bisa bertahan lama di luar inangnya. Dan inangnya itu tubuh manusia, terutama pada area saluran pernafasan kita. Nah itu sebab kalau keterkaitan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, itu kan virus seolah-olah dibungkus. Nah bisa saja ada yang melekat pada barang tertentu atau material tertentu itu bisa. Tetapi biasanya virus tidak bertahan lama pada area terbuka. Kecuali di konspirasi disengajakan. Ada yang membawa melalui virus transfer medium secara khusus yang boxnya yang memang virus bisa bertahan lama di situ. Nah tetapi rata-ratanya kita tidak akan sejauh itu. Yang paling penting sekarang ini memang mengendalikan perilaku manusia yang berpotensi menjadi wadah transmisi karena pergerakan itu sendiri. Virus tidak terlihat, maka cara terbaik adalah mengikuti protokol yang sudah ada dengan karantina sampai juga pada pembuktian secara whole genome sequence bahwa memang negatif dari potensi paparan Omikron ataupun dari COVID yang biasa, yang varian lama juga. Nah itu yang menjadi esensi kenapa karantina ini menjadi sebuah langkah dan basic strategi di dalam pengendalian wabah termasuk pandemi COVID-19 ini, Pak Tadit. Iya, berarti masih tidak menutup kemungkinan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Hermawan atas waktunya siang ini. Pak Rahmat, Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, Mas Adit, salam sehat. Pak Hermawan, salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih dan salam sehat. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi pendengar anggota Komisi